Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast dimanapun Anda berada. Pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025, kita berada di ruang podcast Kodim 0821 Lumajang bersama narasumber yang sangat istimewa. Di sini kita akan membahas tentang KIY, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat yang berminat mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Topik ini tentu sangat menarik karena rekrutmen atau pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Untuk itu, mari kita simak penjelasan lebih lanjut dari narasumber kita, yaitu Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Infantri Roni Wijaya Kusuma. Mohon izin Komandan, selamat datang di podcast kami Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu untuk semuanya. Siap. Baik Mas Bayu, terima kasih. Siap. Mohon izin dan mungkin sebelum memasuki penjelasan tentang rekrutmen yang gratis dan tidak dipungut biaya ini, Unan, mohon izin mungkin dapat dijelaskan kepada kami singkat saja, Unan, tentang bagaimana sih, Unan, alur tahapan seleksi yang harus diikuti oleh calon peserta ini, Unan. Siap. Mohon izin. Baik. Jadi proses penerimaan prajurit TNI AD sudah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut mencakup aturan, kemudian ketentuan hingga teknis pelaksanaan yang sudah disesuaikan dengan arahan dari Mabes TNI dan Mabes TNI AD. Kodim kita, Kodim 0821 Lumajang, telah mensosialisasikan proses ini sesuai dengan petunjuk dari komando atas. Dengan berkembangnya zaman tersebut, teknologi yang sudah kita capai pada saat ini, proses seleksi prajurit TNI AD kini lebih modern dibandingkan dahulu. Jika dahulu lebih banyak dilakukan secara manual, kini pendaftaran itu dapat dilakukan secara online, kemudian juga melalui sistem perekrutan pendaftaran melalui situs resmi yang telah ditentukan oleh TNI AD. Adapun bila dengan pendaftaran offline, maka dengan mendatangi kantor Agendam, kemudian juga Agenrem setempat. Siap. Siap. Untuk tahapan seleksinya, Unan, apa saja, Unan, yang diikuti nanti calon peserta ini, Unan? Siap. Baik Mas Bayu ya. Tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI AD itu meliputi satu pendaftaran. Siap. Dan verifikasi administrasi. Siap. Kemudian yang kedua tes kesehatan awal, kemudian yang ketiga tes kesegaran jasmani. Di sini kesegaran jasmani itu meliputi kesegaran A yaitu lari selama 12 menit, terus kesegaran B adalah pull up, sit up, shuttle run dan renang. Adapun tes psikologi sebagai tes tahap keempat, tes ini bertujuan untuk mengukur mental, kemudian kepribadian, logika dan cara berpikir calon prajurit. Dan psikotes ini sangat penting karena menentukan kesiapan mental dan karakter calon prajurit tersebut dengan indikator penilaian yang objektif dan tidak dimanipulasi. Adapun yang kelima, tes selanjutnya adalah tes akademik. Materi tesnya adalah tentang pengetahuan umum, yaitu matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan wawasan, kemudian juga kebangsaan, perjuangan bangsa, serta pengetahuan tentang ekonomi, politik maupun budaya. Pada tes ke-6 yaitu tes mental ideologi, ini terdiri dari dua tes, MI tertulis, kemudian juga wawancara, di mana secara tertulis itu menguji wawasan tentang Pancasila, sejarah, perjuangan bangsa, dan wawasan kebangsaan. Untuk wawancaranya adalah merupakan jawaban yang dilakukan konfirmasi dengan kegiatan tanya jawab ataupun konseling untuk mengetahui integritas moral serta keadaan calon terhadap tugas sebagai prajurit dan memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga negara dari paham-paham radikal. Kemudian tes yang ketujuh yakni
tes kesehatan lanjutan untuk memeriksa secara mendalam aspek secara spesifik dari memastikan kondisi kesehatan yang telah dilakukan pada tahap awal, dan selanjutnya sidang penentuan akhir hasil dari seluruh rangkaian itu akan diakumulasi untuk menentukan kelulusan calon prajurit. Penilaiannya adalah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan buku petunjuk. Dan yang terakhir adalah pendidikan dasar militer. Di sini setelah dinyatakan lulus, calon berhak mengikuti pendidikan yang digelar dan dirancang untuk memastikan mereka siap secara fisik, kemudian intelektual, dan wawasan mereka siap untuk digembleng menjadi seorang prajurit yang tangguh. Seluruh tahapan seleksi itu dirancang untuk menjamin transparansi, kemudian memastikan bahwa calon prajurit yang diterima memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan. Siap. Demikian saya sampaikan, Mas Bayu. Siap benar. Izin benar. Kemudian kan dari rumor yang berkembang ini benar di wilayah Lumajang benar, khususnya di wilayah Lumajang benar. Apa benar benar penerimaan prajurit TNI AD ini sepenuhnya gratis benar? Mohon izin benar. Ya. Tentu pastinya kita harus yakinkan bahwa semua kegiatan mulai dari pendaftaran sampai dengan seleksi itu tidak dipungut biaya apapun dan sepeser pun. Saya juga tentunya memastikan di sini bahwa dan meyakinkan adik-adik kita yang ingin mendaftar nantinya ketika menuju tempat tes dimanapun pelaksanaannya itu benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Siap. Dan kalau memang ada mungkin ya itu adalah biaya-biaya transportasi, legalisir untuk mengurus administrasi, kemudian pengurusan surat kelakuan baik, kemudian fotokopi, terus kemudian ya biaya pribadi yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan secara pribadi, yakni transportasi, mungkin makan ataupun apa itulah. Siap. Seperti itu. Siap, kemudian berarti memang untuk kegiatan pribadi ya kemudian ya. Iya. Untuk ini. Siap. Izin kemudian, bagaimana memastikan kemudian bahwa calon peserta ini tidak menjadi korban pungutan liar dari oknum-oknum itu kemudian? Karena mengingat kemudian dari rumor-rumor tersebut itu ada isu bahwa masuk TNI itu harus membutuhkan biaya kemudian, bisa ratusan juta hingga kemudian. Mohon petunjuk kemudian, gimana itu kemudian? Kita tahu bahwa proses penerimaan prajurit itu dilakukan melalui situs resmi yang diterbitkan oleh TNI AD dan dapat diakses informasi-informasi secara luas, di mana dengan sudah sangat jelas dan transparan semua itu bisa jadikan pembekalan kepada calon-calon prajurit pemuda-pemudi kita. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seperti yang Mas Bayu bilang tadi, tahapan seleksi itu juga akan dijelaskan secara lebih detail melalui brosur, kemudian juga melalui tahapan timeline pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan seleksi. Sehingga kita tahu tahap-tahap pelaksanaan tersebut dan itu akan dipublikasikan serta akan diinput datanya itu secara terbuka. Tidak mungkin kalau memang terjadi suatu hal yang bersifat manipulasi. Siap kemudian. Izin kemudian. Terus kemudian apa yang harus dilakukan nih kemudian? Ini terkait dengan yang tadi kan kemudian sudah sebutkan ini. Apa yang harus dilakukan jika ada pihak yang meminta uang itu kemudian? Ketika si calon ini dalam proses seleksi, kemudian ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini meminta uang, mohon petunjuk, gimana caranya calon ini untuk biar tidak terjebak itu, siap, mohon petunjuk. Jadi kita menghimbau pada didik kita, calon-calon yang akan mengikuti seleksi, agar hal itu tidak tidak didengarkan ataupun tidak dilakukan, karena pasti itu adalah merupakan ajakan-ajakan ataupun bentuk-bentuk tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh oknum. Sehingga kita harus tahu bahwa
apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan itu harus bisa kita tolak dan dilaporkan saja oleh calon-calon kita kepada panitia, terus kemudian juga bisa nanti dilaporkan kepada polisi militer, kemudian kodim kita ini, kodim terdekat ataupun koramil-koramil terdekat. Jadi untuk bisa agar kita lakukan langkah-langkah untuk tidak bisa terjadinya perkembangan yang lebih meluas terkait dengan penipuan, terus kemudian juga hal-hal terkait dengan oknum yang berupaya mencari keuntungan sepihak dengan memanfaatkan kegiatan seleksi tersebut. Mas Bayu. Siap. Mohon izin, Man. Mungkin ini pertanyaan ini mungkin yang orang tua ini biasanya dan bertanya-tanya, Man. Bagaimana cara TNI AD, Man? Maksudnya orang tua ini pasti bertanya, bagaimana sih? Karena tidak dipungut biaya tadi itu gratis itu, bagaimana caranya TNI AD untuk memastikan bahwa proses itu sangat transparan dan adil, Man? Baik. Jangan mudah percaya ya. Siap. Oleh janji-janji yang tidak bertanggung jawab. Jadi murni tes itu dilakukan secara mandiri melihat dari kemampuan seorang calon, mulai dari kesehatannya, terus kemudian jasmaninya, terus kemudian mental ideologinya, juga akademiknya, terus juga kecakapannya, sehingga tentu ini harus dipersiapkan secara matang dan melalui proses yang lama dari bangku pendidikan kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Jadi para adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan, melatih fisiknya, kemudian belajar untuk menata diri sehingga bisa mengantar terhadap psikologi, kepribadiannya, keteraturan. Juga dalam hal ini yang penting kita harus tolak ajakan-ajakan tersebut dan segera dilaporkan ke polisi militer, terus kemudian kodim terdekat dan koramil-koramil jajaran kita. Jadi pokoknya tidak ada namanya dipungut biaya. Pelaksanaan tes itu adalah secara transparan, kemudian juga input data ataupun kegiatan seleksi dilakukan secara terbuka, bahkan juga pengumuman pun juga disampaikan secara terbuka. Siap, mungkin ada edukasi untuk masyarakat kita ini, khususnya di wilayah Lumajang dan untuk adik-adik kita ini, apa pesan penting dari komandan yang dapat disampaikan agar tidak terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, Siap. Jadi kita harus meyakinkan keluarga dan masyarakat dalam kegiatan edukasi ini. Juga kami menghimbau bahwa untuk menjadi seorang TNI, persiapan itu harus sejak lama. Siap. Bahkan sejak usia sekolah, latihan fisik yang baik, pengetahuan tentang psikologi, pembinaan terhadap kemandirian, kemudian ketangguhan, keuletan, di mana itu adalah implikasi untuk menjadi seorang yang tangguh pada nantinya dipersiapkan sebagai prajurit. Terus kemudian juga mudah mengakses dari sekarang banyaknya media-media seperti internet, YouTube, bahwa informasi penerimaan prajurit itu sudah disampaikan secara jelas. Kemudian juga tahapan seleksi prajurit itu juga sudah disampaikan secara jelas, seperti yang saya kutip singkat tadi. Ya, terus juga dalam hal ini kita harus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, adik-adik kita ini untuk menjalani proses seleksi itu diberikan kemudahan. Tak lupa juga harus minta doa restu dari orang tua. Siap. Berarti kan memang proses ini betul-betul gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi si calon ini lulus pun itu bukan karena dia tidak membayar, kan, karena mungkin belum siap untuk mengikuti tes itu. Jadi yang tadi Komandan sampaikan memang
si calon ini kalau ingin lulus ya harus mulai belajar dari pertama, mungkin dari SMP, SMA, harus menjaga kesehatan. Betul. Begitu sebenarnya. Betul. Siap. Jadi meraih cita-cita itu memang dalam meraih cita-cita kita penuh perjuangan, Siap. mempersiapkan diri, Siap. belajar, melatih diri, Siap. membekali diri, dan menempa diri kita Siap. agar kita menjadi karakter yang memang siap untuk dilatih melalui pendidikan dasar prajurit, dan setelah itu kita serap semua pendidikan-pendidikan prajurit yang memang sangat luar biasa. Siap. Di antaranya pelatihan fisik, mental, kejuangan, dan akademik. Terus juga secara prajurit nanti akan dibekali tentang kemampuan korps, di mana Siap. nanti pembagian korpsnya. Siap. Sehingga ya memang ini merupakan perjuangan yang harus dipersiapkan dari awal sejak masih usia dini. Demikian. Siap. Mohon izin, Men. Terima kasih atas informasi yang Komandan sudah sampaikan ini dengan lengkap, dan mulai dari tahapan seleksi hingga ada pesan khusus tadi dari Komandan itu bahwa untuk menjaga dari awal. Maksudnya itu mulai dari tahapan SMP, SMA untuk menjaga kesehatan, fisik, dan lain-lainnya. Betul. Nah, siap. Mohon izin, mungkin pesan terakhir dari Komandan untuk calon adik-adik kita yang mau mendaftar ini. Siap. Mohon izin, dan bisa disampaikan. Jadi kami sampaikan bahwa pelaksanaan seleksi itu nantinya akan termonitor oleh CCTV. Siap. Mas Bayu. Dari CCTV itu akan terlihat di mana tidak ada terjadinya tipu-tipu, kemudian pengkondisian, bahkan juga manipulasi, sehingga kita yakinkan betul. Siap. Secara seleksi ini adalah seleksi yang sangat terbuka, Siap. kemudian transparan, kemudian juga secara berjenjang, berlanjut, dan tentu pada saat menyiapkan diri seperti yang kita sampaikan tadi, ini adalah hal yang tidak mudah. Siap. Memang penuh dengan perjuangan, memang penuh dengan kemandirian, di mana kita melatih diri kita sejak usia dini untuk bisa siap secara pribadi, lahir dan batin, menjadi prajurit, bahkan nanti siap mengabdikan diri dengan kesungguhan dan luar biasa kepada bangsa dan negara. Siap. Kemudian yang kedua, terkait dengan oknum yang menawarkan jalan pintas, jadi kami juga mengingatkan agar tidak mudah percaya pada tawaran yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji palsu yang menawarkan kelulusan dalam seleksi melalui selanjutnya permintaan uang atau bentuk lainnya. Percaya diri saja, percayai bahwa dengan kita menata diri, kemudian kita membekali diri dan menyiapkan diri, itu merupakan unsur utama untuk bisa melampaui tahapan seleksi tersebut. Dan secara khususnya apabila terjadi itu, tentu kita menghimbau untuk segera dilaporkan oleh panitia seleksi sendiri. Mungkin ada oknum-oknum yang menawarkan hal tersebut, laporkan juga ke polisi militer, kemudian dilaporkan ke kodim kita. Siap. Atau koramil-koramil jajaran kita. Siap. Siap, Men. Izin, Men. Terima kasih, Men, atas informasi ininya sudah lengkap, Men. Semoga dengan informasi ini masyarakat dapat lebih memahami dan terhindar dari praktek-praktek dari orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, Mas Siap. Bayu. Izin, Men, kami izin tutup podcast hari ini, Men. Terima kasih, Mas Bayu. Siap. Siap. Izin, Men. Baik, sahabat podcast Kodim 0821 dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan yang disampaikan secara terbuka oleh narasumber kita, yaitu Bapak Letkol Infanteri Roni Wijaya Kusuma selaku Dandim 0821 Lumajang. Jadi melalui podcast ini kami dapat memastikan bahwa penerimaan atau rekrutmen prajurit TNI AD itu benar-benar gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal itu dapat dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam Brawijaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.